Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali dengan membaca Sayyidul Istighfar dan sebagian zikir pagi bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang disayang Allah, apa kabarnya semuanya? Semoga sehat, diberkahi Allah, dilancarkan semua urusannya, dimuliakan dunia dan akhiratnya. Semoga sahabat semua jadi orang yang paling tenang hidupnya, paling khusyuk dalam sholatnya, paling luar biasa dalam infak sedekahnya, paling ikhlas dalam beramal solehnya, dan jadi hamba yang paling ridho atas semua ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang disayang Allah, pagi ini kalau Allah menolong kita dengan pertolongannya, insya Allah kita mau bahas tentang 3 jalan kebaikan. Berawal dari satu pertanyaan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis riwayat Imam Al-Bukhari, di hadis riwayat Imam Muslim. Ketika sahabat ini datang pada Rasulullah, lalu kemudian sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amal-amal apa kiranya yang membuat Allah itu cinta kepada seorang hamba? Amal-amal apa kiranya yang membuat aku menjadi hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Jadi laki-laki ini pertanyaannya bukan sembarang pertanyaan. Tapi lewat pertanyaan ini membuat semua kaum muslimin sampai hari ini, siapa yang mengamalkan pasti dia akan dapat pahala jariah dari setiap kaum muslimin yang mengamalkan. Ini kerennya pertanyaan sahabat. Jadi sahabat itu bertanya dengan pertanyaan yang kalau kaum muslimin mengamalkan pertanyaan ini, dia panen pahalanya. Pentingnya teman-teman bertanya suatu pertanyaan yang mana dia berpotensi ketika dijawab punya manfaat yang luas. Makanya teman-teman siapkan pertanyaan, gak ada masalah. Sematkan aja di kolom pertanyaan. Ternyata bertanya itu bukan cuma sekedar nanya, tapi bertanya itu bisa berpotensi jadi pahala jariah kita. Suaranya gak kedengeran ya? Oh, Masya Allah, maaf, sebentar. Nah, begini ya sahabat. Nah, ini ya. Jadi nanya itu gak cuma sekedar nanya, tapi nanya itu berpotensi jadiin pahala jariah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah? Wahai Rasulullah, amal apa yang kalau aku lakukan Allah cinta kepada diriku? Lalu Nabi pun menjawab, teman-teman tulis di kolom komentar, di caps lock, supaya yang tertinggalan bisa terus mengikuti kita semua ya teman-teman. Yang pertama jawab Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Salat kalian tepat waktu. SOT. Salat on time. Yang kedua, albirrul walidain. Berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Berjuanglah kalian semua dengan penuh kesungguhan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau bahas yang pertama dulu. SOT, salat on time. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah sebaik-baik
pencipta. Jelas kita tahu. Dan Allah sebaik-baik yang paling tahu tentang yang Allah cipta. Dan Allah lah zat yang sebaik-baik pengatur dari apa yang ia cipta. Kita ciptaan Allah. Ketika kita ciptaan Allah, maka sejatinya semua didesain Allah supaya menjadi yang terbaik untuk kita. Mulai dari waktu, mulai dari falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia memperhatikan ta'ami, pola makannya atau apa yang dia konsumsi. Lalu kita berkutat dengan waktu, dan waktu adalah hal yang paling berharga yang kita punyai. Lalu kita biasa aja gitu memperhatikan bagaimana Allah menjaga waktu tiap-tiap hamba. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Apakah Allah menciptakan subuh, zuhur, maghrib, isya itu hanya sekedarnya aja supaya kita lalaikan, kita abaikan, kita jauhkan diri kita dari penjagaan terhadap waktu sholat ini? Enggak sama sekali. Allah ciptakan 5 waktu sholat ini sebenarnya teman-teman untuk menjaga kita supaya kita punya waktu yang lebih produktif. Maka subuh, sesiapa yang sudah bangun, wa huwa fi dhimmatillah. Sabda Nabi, sesiapa yang dia bangun waktu subuh, wa huwa fi dhimmatillah, dia ada di atas penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Dijaga Allah. Kita yang hari ini dengan pertolongan Allah diizinkan bangun subuh, insya Allah sudah diizinkan oleh Allah untuk mengawali harinya lebih pagi, lebih produktif dalam waktu paginya, lebih mau mendekat kepada Allahnya dengan bermajelis ilmu teman-teman. Walaupun dengan ala kulli hal, dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Kita online. Tapi online-nya ini insya Allah pun juga sama diberkahi Allahnya karena ada tertanam niat yang kuat untuk belajar bareng-bareng. Apalagi sholat itu adalah salah satu yang paling utama untuk kita jaga, sebab Nabi bersabda, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalih sholatuh. Esok yang akan Allah tanya pertama kali saat kalian dihisab itu adalah tentang sholat kalian. Kita belum ditanyai tentang harta, belum ditanyai tentang pasangan, belum ditanyai tentang keluarga. Gimana tanggung jawab kita kepada keluarga. Belum ditanyai tentang anak-anak, belum ditanyai tentang perkara dunia. Kecuali akan ditanya kita tentang apa? Akan ditanyai kita tentang sholat. Gimana sholat kita? Maka teman-teman, yuk perbaiki perlahan sholat yang kita punyai. Lihat gimana kita menjaga sholat. Subuhnya kita, apakah sudah tepat waktu? Zuhurnya kita, asarnya kita, maghribnya kita, isyanya kita. As-salatu ala waqtiha. Ternyata kalau kita memperbaiki sholat, hal yang paling indah akan datang. Apa yang paling indah? Ahabbu ilallah. Kecintaan yang Allah turunkan untuk seorang hamba itu dijemput salah satunya lewat memperbaiki sholat. Jadi ketika kita insya Allah biidznillah memperbaiki sholat, mulai on time, Allah mulai akan mencintai kita, semua hamba-hambanya yang menjaga sholat-sholatnya. Allahu Akbar walillahilham. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, istiqomah yuk pelan-pelan, belajar kita sholat on time. Gak mudah memang tapi bisa. Gak mudah memang tapi mampu. Gak mudah memang, tapi dengan pertolongan Allah semuanya menjadi mudah. Insya Allah dengan sholat tepat waktunya kita, perlahan Allah perbaiki hidup kita. Kalau ada satu hal yang teman-teman bertanya dan teman-teman mau menanyakan ini kepada banyak orang. Saya mau memperbaiki diri tapi saya harus mulai dari mana? Maka pasti akan dijawab. Kalau teman-teman bertanya kepada ahli ilmu tentang saya harus memperbaiki hidup saya, dimulai dari mana? Pasti ahli ilmu akan menjawab, mulailah dari memperbaiki sholat. Saya bingung, saya hancur porak-poranda, saya baru ditinggal nikah, saya baru gagal dalam bisnis, saya baru kena tipu, saya baru sakit, saya baru mengalami kesedihan tentang dunia. Harus dari mana saya mengawali kebaikan dalam hidup saya?
Awali dari memperbaiki sholat. Awali dari memperbagus sholat kita. Awali dari menjaga sholat on time, SOT. Karena Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, sesiapa yang dia menjaga sholatnya, Allah akan memberi penjagaan untuknya. Tapi sesiapa yang melepas diri dari sholatnya, Allah pun juga berlepas diri daripadanya. Jangan gak sholat sahabat, sholat. Perbaiki hidup dengan perbaiki sholat di caps lock teman-teman. Di caps lock. Tulis ya di kolom komentar, perbaiki sholatmu, Allah perbaiki hidupmu. Di caps lock ditulis, perbaikilah sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Ada seorang sahabat, dia menjaga banget sama sholat. Pas kapan waktu beliau batal, beliau ambil wudhu, terus beliau berwudhu. Kapan waktu batal, ambil wudhu, beliau berwudhu. Kapan waktu batal, berwudhu, ambil wudhu, menjaga wudhu. Terus gitu. Habis wudhu tuh beliau sholat. Setelah sholat 2 rakaat, Nabi SAW terus kemudian menyampaikan, wahai seorang laki-laki yang mulia ini nih, apa amalanmu sehingga aku mendengar terompahmu ada di surga? Padahal orang ini masih hidup di dunia. Siapa beliau? Bilal bin Rabah. Sahabat Nabi, warna kulitnya hitam legam, adalah seorang budak, tapi beliau dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan budak. Kita hamba yang merdeka. Walaupun nanti Bilal dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu Bilal ibnu Rabah menjaga wudhunya, menjaga sholatnya, sholat wajib terjaga dan sholat sunnah syukril wudhu beliau jaga. Nabi SAW bersabda, wahai Bilal, kami melihat sandalmu di syurganya Allah. Kami mendengar terompah sandalmu sudah di syurganya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ternyata menjaga sholat juga sebagai salah satu kunci terbukanya pintu-pintu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai yuk hari ini biidznillah. SOT. Sholat on time. Jangan ditunda-tunda. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Makasih yang udah komen. Santi Eli, lalu terus kemudian Ibu Mita Susanti, Ibu Novi Mutahara, Ibu Dona Rahayu 99, Ibu Dita Marina 92, Ibu Novi dari TikTok, ada sahabat Dalam Jiwa, Oma Mike, ada Jainab, Malika Zahida, lalu ada Intan Najwa, Mojang 77, Ana-Ana, Nia 10 Juli, dan semua teman-teman yang udah komen, makasih banyak, barakallahu fikum. Yuk kita beranjak yang kedua ya teman-teman. Apa yang kedua? Jalan-jalan kebahagiaan. Kata Rasulullah SAW yang kedua adalah al-birrul walidain. Nomor 2 ditulis di kolom komentar di caps lock. Birrul walidain. Apa makna birrul walidain? Artinya berbaktilah kepada kedua orang tua. Nomor 2, jalan kebaikan yang membuat Allah cinta kepada seorang hamba, jalan-jalan kemuliaan yang membuat Allah cinta kepada kita, ada pada baktinya kita kepada orang tua kita. Kalau yang pertama memperbaiki sholat, kalau yang kedua perbaiki hubungan kita sama orang tua. Udah sejauh mana kita nelpon beliau? Assalamualaikum, Pak, Bu. Lagi apa? Sesimpel itu. Dan kemajuan teknologi itu udah gak bisa lagi menghalang-halangi kita untuk bakti sama orang tua. Karena dengan kemajuan teknologi, jarak yang jauh menjadi pendek dan dekat dengan teknologi. Ada voice note, video call, telepon, WhatsApp, dan beragam aplikasi yang di aplikasi itu kita bisa menyambungkan diri kita untuk bertemu dengan orang tua secara virtual. Walaupun belum secara tatap muka, offline. Tapi kita udah bisa berbakti kepada beliau dengan cara virtual. Dan ternyata teman-teman, alhamdulillah, yarikumullah. Dan ternyata teman-teman dirahmati Allah, cara mengundang cintanya Allah untuk datang kepada kita itu dengan baktinya kita kepada kedua orang tua.
Muliakan orang tuamu seperti raja, maka engkau akan dimuliakan Allah seperti raja. Muliakan orang tuamu seperti ratu, maka Allah juga akan memuliakanmu seperti seorang ratu. Tapi sesiapa yang menghinakan kedua orang tuanya, maka Allah pun akan menghinakan dirinya sebab karena dia menghinakan kedua orang tuanya. Muliakan orang tua, sahabat, dari sekarang. Muliakan beliau. Jangan sampai kita jadi anak-anak yang durhaka, tapi jadilah kita anak-anak yang berbakti kepada keduanya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang disayang Allah, ada banyak kisah berkaitan tentang orang tua yang kalau kita mau telusuri ternyata kunci kebaikan itu ada pada mereka. Catat ya teman-teman, selagi orang tuanya tidak memerintahkan untuk maksiat. Ibu Popidian, barakallahu fikum, Masya Allah. Ibu Popidian, terima kasih. Dan teman-teman terima kasih. Mas Alfian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Naisi Lamar, jazakumullah khairan, dan semuanya. Ternyata pintu surga kita itu ada pada orang tua kita. Saat beliau masih ada, peluang terbuka lebar pintu surga kita untuk terus mengabdi kepada beliau, berbakti pada beliau, untuk taat dalam kebaikan selama memang poinnya kebaikan. Jazakumullah khairan ya teman-teman yang udah ngasih akunnya, ada gambar bunga-bunganya, nanasnya dan lainnya. Balik dulu ke dalam materi sebentar. Kemuliaan kita teman-teman yang dirahmati Allah nanti tergantung gimana kita memuliakan kedua orang tua kita. Kabar baiknya sahabat, ketika orang tua kita mungkin miskin papa, mungkin orang tua kita bukan orang yang terpandang di masyarakat. Tapi kalau anaknya anak yang baik, yang salih, yang santun, yang punya ilmunya, dengan pertolongan Allah, anak ini nanti mengangkat derajat kedua orang tuanya. Ingat ya teman-teman, ingat selalu dengan sangat satu poin sederhana ini. Waktu kita kecil, kehormatan kita ada pada orang tua. Di saat orang tua kita nggak ngomelin kita di depan teman-teman kita yang lain, di saat orang tua kita tidak membuka aib kita di hadapan kawan-kawan kita saat datang bertamu ke rumah kita, kemuliaan dan kehormatan kita pada saat kita kecil ada di orang tua. Tapi ketika orang tua kita semakin senja dan kita tumbuh dewasa, kemuliaan orang tua kita ada pada anaknya. Coba lihat orang tua kita yang sekarang menatap kita dengan begitu bangganya. Mama bangga nak sama kamu. Sekarang hidupmu sudah mulai agak lumayan ya. Semoga Allah berkahi selalu. Waktu teman-teman berhasil, teman-teman yang lagi kuliah, waktu teman-teman berhasil dalam kuliahnya, dalam sekolahnya, dalam studinya, siapa yang paling bangga? Selain kita tentunya, orang tua. Sampai-sampai foto wisuda dengan toganya dipasang di dinding rumah orang tua. Itu loh anakku. Aku punya anak yang sudah SMA, sudah sarjana, sudah S2, sudah doktor. Yang paling bangga siapa? Orang tua. Ketika kemarin teman-teman menikah, lalu diabadikan momen pernikahannya, cekrek, lalu dipasang di sebuah ruang tamu. Siapa yang paling bangga bahwa dia telah berhasil menikahkan buah hatinya? Siapa yang paling bangga? Orang tua. Ini loh anak saya nomor 3 sudah nikah. Ini loh anak saya nomor 4 sudah nikah. Dapat orang Padang, dapat orang Makassar, dapat orang Jakarta, dapat orang Surabaya. Siapa yang paling bangga? Orang tua. Makanya berbakti kepada orang tua itu Allah tetapkan nomor 2 setelah hubungan sama Allah sebagai sesuatu yang bisa untuk mendatangkan cintanya Allah. Makanya juga Nabi bersabda riwayat Imam Tirmidzi, ridallah fi ridal walid, sukhtullah fi sukhtil walid. Kalau kalian mau dapat ridhonya Allah, cari ridhonya orang tua. Kalau kalian sama orang tua saja sudah dimurkai, sukhtullah fi sukhtil walid. Murka Allah bisa datang pada kalian sebab orang tua kalian murka kepada kalian. Sungguh teman-teman, jaga hubungan kita sama orang tua. Kalaupun kita gak berkenan,
Jangan dilawan kecuali iyain aja dulu. Astagfirullahaladzim Ustadz, aduh orang tua saya. Aduh ya Allah emang harus sabar-sabar ya. Sabar aja gak apa-apa. Sampai akhir hayat teman-teman. Allah berfirman dan ayat ini gak akan dihapus. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah telah tetapkan pada kalian, sembahlah Allah sahaja, jangan berbuat syirik. Wabil walidaini ihsana. Al-Isra ayat ke-23. Di caps lock ditulis di kolom komentar ya sahabat. Al-Isra ayat 23. Ibu RNR Toys Wonosobo, barakallahu fikum. Mama Safira Suyanti 07 Atin N7. Wabil walidaini ihsana Wabil walidaini ihsana. Coba kamu lihat kepada kedua orang tuamu. Pandang beliau dengan pandangan kasih sayang. Lalu berbaktilah kepada beliau. Wabil walidain ihsana. Berbuat baiklah kepada beliau. Lalu kita lihat diri kita. Seperti apa kita memperlakukan kedua orang tua kita. Udah ditelepon belum orang tua kita? Belum? Kalau belum, telepon hari ini. Setelah kajian, saya akan telepon orang tua. Belajar punya list. Urgent, not urgent, necessary, to do. Buat list. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana yang harus disegerakan, mana yang bisa dischedulkan. Belajar latih itu teman-teman. Yang penting mana? Yang gak penting mana? Yang mendesak harus dilakukan hari ini juga mana? Yang bisa dischedulkan mana? Belajar atur pola waktu kita. Habis kajian, tulis, di note. Udah. Habis di note, misalkan di kertas gitu, ditulis di note, terus ditempel. Ceklek. Habis kajian bareng Ustadz Irfan, telepon orang tua. Telepon orang tua. Assalamualaikum Bapak, Mama, apa kabarnya? Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Bapak, apa kabar? Ibu, sikat giginya habis le. Iya Ibu, jangan keluar nanti saya kirimin. Kalau bahkan bisa kita misalkan memberi fasilitas sebelum bahkan habisnya barang yang beliau butuhkan, lebih baik. Hakon teman-teman. Hidup kita gak akan pernah sama. Setelah detik pertama kita menerima telepon dari kejauhan sana. Nak, kamu di mana? Lagi di luar, kenapa? Ibu. Bapak nak. Bapak kenapa Bu? Bapak udah gak ada. Detik pertama kalimat itu terucap bahwa orang tua kita udah gak ada. Jantung seperti berhenti berdetak sebentar. Dek. Aduh. Badan tiba-tiba lemes semuanya. Mata tertunduk lesu. Kita mau ngapa-ngapain udah gak nafsu. Lalu kita pelan-pelan ngambil handphone cari tiket untuk pulang. Lalu ketika sampai di rumah, semua orang udah berkumpul dan ayah kita sudah terbujur kaku. Dunia gak pernah sama teman-teman setelah orang yang kita cinta telah tiada. Ibu Rini 0185 sudah ngalamin Ustadz. Iya teman-teman, deg banget di sini pasti. Makanya mumpung beliau masih ada, berbaktilah segera. Wabil walidaini ihsana Wabil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Mahal memori-memori di masa itu. Orang tua kita mungkin bukan orang kaya ya. Orang tua kita mungkin bukan orang kaya. Bukan orang yang terpandang.
Mungkin beliau belum punya, orang tua kita mungkin belum punya uang yang banyak. Orang tua kita hidup sederhana, orang tua kita hidup apa adanya, demi anak-anaknya bisa sekolah, punya sesuatu seperti yang temannya punya. Berasa banget gitu loh. Berasa banget pas kita jadi orang tua tuh, berasa banget. Sorry ya teman-teman, sebentar. Waduh. Berasa banget ya pas kita jadi orang tua tuh, berasa. Oh ternyata jadi orang tua gini ya. Waktu kita kerja keras, sebagai seorang kepala rumah tangga, ayah kita juga pernah ngelakuin hal yang sama. Ternyata bapak kita pernah ngelakuin hal yang sama kita. Kalau teman-teman perempuan, teman-teman jadi seorang ibu, oh ternyata waktu ngelihat anak-anak kita nangis karena temannya punya sesuatu, waktu anak kita nangis, temannya punya sesuatu, dan aduh berat banget ini. Waktu anak kita nangis, temennya punya sesuatu, dan kita gak bisa beliin. Wah. Tapi kita berusaha jadi ibu, pengen beliin apa yang anak kita gak punya gitu. Sedangkan teman-temannya punya. Itu berat banget, Masya Allah. Pantas kalau Allah bilang, wabil walidaini ihsana. Bakal ngerasain ya teman-teman, saat yang paling kita cinta telah tiada itu paling berasa. Maka mumpung masih ada, ayo kita berbakti pada beliau. Ternyata perjuangan kita hari ini, kita baru kebayang setelah jadi orang tua, oh begini.
saat anak kita menangis sebab karena nggak punya sesuatu, sedangkan teman-teman yang lain punya, berasa. Di saat anak kita menangis, dia lapar, kita nggak punya uang, tapi kita berusaha supaya anak kita makan, dan ketika cuma ada satu porsi, semua porsinya buat dia. Kita nggak ngambil satu pun, butir pun kita nggak makan. Dan ketika dia nanya, Bapak Ibu nggak makan. Terus Bapak Ibu kita bilang, udah kenyang Le, kamu aja. Aduh. Sorry ya teman-teman, by the way. Tapi itu Rasulullah SAW. Kalau kita mungkin ngerasain ya, maksudnya, kalau kita mungkin punya orang tua, tapi kalau Rasulullah dari kecil nggak ada orang tuanya. Dari kecil Rasulullah ditinggal ayahnya, masih usia 2 tahun ditinggal ibundanya. Berat. Ditinggal ayahnya, ditinggal ibundanya, berat banget tuh. Dan hal yang sama kalau teman-teman adalah seorang anak yang yatim, teman-teman pasti pernah juga tuh ngerasain gimana ditinggal seorang ayah, gimana ditinggal seorang ibu. Dan itu beratnya bukan main. Belum lama ini sahabat dari orang tua kami, orang tua dari sahabat kami berpulang. Dan kami pun sempat ngobrol bentar sama beliau, mengucapkan bela sungkawa, lalu terus kemudian ya beliau pun bercerita. Ternyata hidup tuh gak pernah sama ya. Hidup gak pernah sama setelah orang tua gak ada. Beda aja gitu, vibes pulang ke rumah, lalu ngeliat cuma lemari kosong, dipan kosong, gantungan-gantungan baju yang sebelumnya sering beliau kenakan terus cuma jadi peninggalan-peninggalan. Rumah itu kan ada daya tariknya selama masih ada orang tua kita di sana. Tapi kalau orang tua kita udah nggak ada, balik ke situ hanya tinggal kenangan-kenangan aja. Wabil walidaini ihsana, maka sama orang tua berbuat baiklah kepada mereka dengan sebaik-baiknya perbuatan. Sebisa mungkin teman-teman, sebelum kita berbuat baik kepada orang lain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Doain banyak-banyak, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita tahu rasanya jadi orang tua kayak apa, kita tahu sedihnya ketika nggak bisa ngeluarin uang buat anak kita. Tapi anak kita pengen jajan. Kita tahu betapa malunya anak kita nyetop, Bang beli cilok bang, Bang beli basreng bang. Terus kita bilang sama abang-abangnya, Bang mohon maaf ya bang, saya belum punya uang, maafin ya bang kalau anak saya suka nyetop-nyetop. Terus kita rada-rada malu gitu sama tukang basrengnya. Tapi ala kulihal, nikmat yang Allah beri sama kita, ayo kita syukuri pelan-pelan. Nikmat orang tua sehat, nikmat kita bisa punya kesempatan berbakti pada beliau, memuliakan beliau. Apalagi kalau teman-teman, ya Allah, kami juga mendoakan mudah-mudahan kita semua jadi anak yang bisa mengangkat derajat keluarga kita. Mungkin kita pernah lihat bapak kita dihina, direndahkan sama orang. Mungkin kita pernah lihat ibu kita direndahin sama orang. Alah mas, mbak, anaknya gak bakalan jadi orang. Anaknya miskin aja. Mungkin kita pernah dengar sematan itu dari orang lain. Ya, di detik yang sama teman-teman punya kesempatan berdoa karena teman-teman lagi terzalimi. Dan doa orang yang terzalimi makbul. Minta aja sama Allah.
ketika kita lagi dizalimi, minta aja sama Allah. Ya Allah, angkat derajatku. Izinkan aku juga mengangkat derajat kemuliaan bagi keluargaku. Dan wahai Allah, izinkan aku menjadi penyejuk mata kedua orang tuaku, pembahagia kedua orang tuaku. Dan izinkan ya Allah, beliau aku berangkatkan haji dan umroh dengan rezeki yang engkau karuniakan untukku. Berdoa. Kan kata Nabi SAW, da'watul mazlum. Ada doa orang yang terzalimi itu gak akan pernah ditolak sama Allah. Jadi pas kita lagi dizalimi, difitnah, digibah, dibully, dicaci, direndahkan, dirobek-robek kehormatannya, detik itu juga angkat tangan kita ke langit. Minta apa? Sal tu'tah. Minta sama Allah, nanti pasti dikasih. Minta aja sama Allah, pasti diberi nanti. Kita teman-teman adalah seorang yang pasti dijamin keberuntungannya selama orang tua kita ridho sama kita dalam urusan baik. Sekali lagi, orang tua kita ridho sama kita dalam urusan baik. Selama kita berbuat baik sama orang tua kita. Lalu orang tua kita nak, ibu, umi, bapak, abah, atau panggilannya siapa? Nak, ayah, bunda ridho sama kalian selama-lamanya. Minta doa jangan lupa. Minta restu jangan lupa. Itu simpel banget ya. Doain ya bu, itu simpel banget ya. Tapi powerful sekali. Hari yang ada doa ibu di dalamnya sama hari yang gak ada doa di ibu di dalamnya itu jadi hari yang paling beda. Hari yang ada doa ayah kita di dalamnya sama hari yang gak ada doa ayah kita di dalamnya jadi hari yang paling beda. Maka minta beliau untuk mendoakan. Kalau sudah gak ada gimana Ustadz? Kesempatan kita untuk mendoakan beliau. Ayah ibu saya udah gak ada. Kesempatan kita untuk doain beliau. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teman-teman, insya Allah kita semua jadi anak yang berbakti. Dan semoga kelak kita dikumpulkan kembali bersama orang tua kita yang telah pulang terlebih dahulu mendahului kita. Yang ketiga, apa yang membuat Allah ridho kepada seorang hamba? Wal jihadu fi sabilillah. Berjihadlah engkau, bersungguh-sungguhlah kalian semua fi sabilillah, di jalan-jalan Allah. Rasulullah orang yang paling sungguh-sungguh. Dibersamai para sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling sungguh-sungguh. Beliau berjihad bukan main sungguh-sungguhnya. Beliau menulis strategi-strategi supaya keindahan itu dalam kemenangan dan kemuliaan bisa terjadi. Tapi tahukah kita, sesungguh-sungguhnya pun Rasulullah pernah kalah. Rasulullah SAW tahun 1 Hijriah diusir dari kota Mekah. Diusir. Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah. Tahun kedua Hijriah, beliau menang pada perang Badar. Artinya tahun pertama diusir, kalah. Maksudnya bukan kalah, tapi lebih tepatnya diusir. Lalu beliau berhijrah. Tahun kedua beliau menang di perang Badar. Tahun ketiga Hijriah kalah di perang Uhud. Tapi tahun kelima Hijriah ada perang Khandaq dan Rasulullah SAW dan kaum muslimin menang di perang Khandaq. Setelah itu pun ada Amul Hazan, tahun yang luar biasa berat. Setelah itu pun ada kekalahan lagi. Tahun ke-7 Nabi datang Fathul Mekah atau membuka kota Mekah. Tahun 8 membebaskan kota Mekah. Dan begitu pun siklusnya Rasulullah SAW. Rasul pernah diusir, lalu menang, lalu kalah di perang Uhud, lalu menang lagi di perang Khandaq. Apa sih esensinya? Diajarkan teman-teman bahwa seperti itulah siklus kehidupan. Menang, kalah, up and down. Naik,
kadang turun. Seperti itu hidup. Jadi kalau kita pernah ngalamin fase-fase terpuruk, terberat, kemarin mungkin 2011 sampai 2013, lalu 2013 kita mulai senang, lalu 2017 kita ngedrop lagi, lalu 2019 mulai senang, 2020 kita ngedrop lagi karena satu virus itu, lalu 2022 kita bangkit lagi. Itulah hidup, ups and downs, naik dan turun. Nggak apa-apa. Rasulullah pernah ngalamin fase itu. Diusir lalu menang perang Badar. Kalah perang Uhud, menang perang Khandaq. Itu grafiknya naik turun. Gak apa-apa sahabat. Allah tidak meminta kita untuk menang. Allah meminta kita untuk ikhtiarkan ikhtiar terbaikmu. Wajahidu fi sabilillah. Wajihadu fi sabilillah. Allah cuma minta agar kita sungguh-sungguh berjuang dalam agama Allah. Silahkan bidangnya apa. Yang ilmu, berikan ilmunya untuk umat. Yang tenaga, berikan tenaganya untuk umat. Yang harta, libatkan hartanya untuk menolong agama Allah. Yang dengan skill, potong-potong video, potong-potongin videonya lalu sebarkan. Jadilah penyeru kebaikan. Dengan nyebarin video kita udah nganterin kebaikan. Dengan nyebarin konten-konten dakwah kita udah jadi penghantar hidayah. Dengan menyebarkan dan mengupdate status dari potongan-potongan ceramah, kita udah ikut dalam kebaikan yang insya Allah jadi jariah buat kita setelah kita wafat nanti, insya Allah. Maka sahabat yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah agen kebaikan, jadilah penyuruh kebaikan, jadilah jembatan-jembatan kebaikan. Karena gak ada setelah kita wafat yang bisa kita andalkan kecuali ilmun yantafa'u bih, kata Nabi kan. Setelah shadaqatun jariyatun waladun salih da'ulah, tengah-tengahnya ada ilmun yantafa'u bih. Jadilah orang yang bisa menjembatani orang lain untuk berbuat baik. Orang lain berbuat baik sebab karena kitanya memposting yang baik. Kalau tanda petik ada buzzer yang ternyata buzzer itu bisa membuat ini, membuat itu, membuat ini, membuat itu. Tergantung skemanya bagaimana. Teman-teman yang jualan online mungkin pernah ngalamin ya. 188 orderan kosong atau mungkin bahkan 200 COD kosong. Fake COD. Kita udah packing, udah wrapping dan segala macamnya dikirim sampai sana ternyata alamatnya nggak ada. Atau sana ternyata alamatnya salah. Kita pernah ngalamin kayak gitu kan mungkin. Ingat teman-teman. Betapa sulitnya kadangkala seorang hamba berjuang untuk menolong agama Allah. Maka ternyata di balik kesulitan yang hebat itu juga ada pahala yang besar luar biasa untuk mereka-mereka yang mau tulus berjuang dalam agama Allah. Maka saya mengajak teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman tinggal, kalau di kota teman-teman melihat ada guru TPA, TPQ yang tulus membersamai putra-putri kita di musola, surau-surau yang sederhana, di langgar-langgar yang sangat sederhana, di musola-musola yang kecil, dan teman-teman bisa bersamai beliau. Kalau di kota teman-teman ada gerakan di mana komunitasnya mengajak kepada kebaikan, bersamai teman-teman. Kita butuh jembatan amal shalih. Kita butuh jadi penyeru kebaikan. Bukan buat siapa-siapa. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu sebenarnya buat diri kita sendiri. Kalau kita berbuat buruk, ya itu buat diri kita sendiri, bukan buat yang lain. Kalau kau berbuat baik untuk dirimu, berbuat buruk untuk dirimu. Beramal salihlah, jangan pernah ditunda. Insya Allah ini jadi kebaikan kita bersama. Ingat, ada 3 agar Allah mencintai seorang hamba. Yang pertama, SOT, salat on time. Yang kedua, birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihadu fi sabilillah, mari berjihad di jalan Allah sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan kredibilitas kita masing-masing. Barakallahu fikum.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, isinya adalah tentang video-video pendek dakwah saya, ada live streaming kami dan yang lainnya. Teman-teman bisa tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan buat teman-teman, kalau ada di antara teman-teman qadarullah masyafal yang mau membersamai anak kebaikan, teman-teman mau membersamai dalam kebaikan, mau menyebarluaskan dakwah, mau membersamai fasilitasi dakwah, teman-teman mau membangun masjid, teman-teman mau membersamai dalam setiap episode-episode amal salih, teman-teman bisa tap link di bio juga ya. Nanti di situ bisa sampaikan saja yang dihajatkan, mudah-mudahan kami juga bisa turut serta mendoakan. Dan ditengok ya, progres perkembangan Masjid Muhammad Al-Fatih, lantai 2-nya sudah di plafon, pelan-pelan rangka-rangkanya sebentar lagi terpasang nih. Rangkanya sudah terpasang dan plafon-plafonnya sebentar lagi akan terpasang. Dan insya Allah biinilah targetnya tahun ini Desember jadi. Mohon doanya ya teman-teman, mudah-mudahan masjid kita jadi masjid yang paling bermanfaat. Dan juga alhamdulillah SD-nya sudah berjalan, alhamdulillah. Doa teman-teman juga SD Muhammad Al-Fatih atau SHQ MAF Muhammad Al-Fatih Sekolah Hafiz Quran, ada 11 santri. Dan insya Allah santri-santri ini dibersamai oleh guru-guru terbaik kita, Ustazah Zumrah, Ustazah Iyos, Ustadz Ilham, beliau hafiz Quran 30 juz. Dan insya Allah juga akan kita bangunkan ruang-ruang kelas yang representatif buat teman-teman yang juga mau ikut andil dalam segala aspek kebaikan, bukan buat siapa-siapa tapi buat kita sendiri insya Allah biidznillah. Teman-teman, satu kelasnya, saya mau satu kelas, ini ada 4 kelas, silahkan, fadhol silahkan. Mudah-mudahan jadi jariah kita bersama-sama. Teman-teman sehat selalu ya, lancar, berkah. Tolong mohon berkenan ditengok ya amal jariahnya. Oh iya, jangan lupa buat teman-teman yang ada di Bali tanggal 18 Agustus sampai 20 Agustus kita akan ada di Bali. Tanggal 18 Agustus sampai 20 Agustus insya Allah kita akan silaturahmi di Bali. Untuk info ngajinya di mana, kajian ada di mana, nanti akan diinfo selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman yang di Bali kita bisa bareng-bareng kita silaturahmi di Bali ya. Tanggal 18 Agustus sampai 20 Agustus. Untuk info selanjutnya akan di-share di grup tentang kajian yang ada di Denpasar, Bali. Barakallahu fikum, salam keluarga di rumah. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tap link di bio. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.